Arang sekam merupakan salah satu bahan terbaik untuk membuat terra preta, tanah hitam yang merupakan salah satu tanah paling subur di dunia. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, pada video yang lalu kita sudah mempraktekkan cara membuat tiruan terra preta yang merupakan tanah hitam atau tanah yang paling subur di dunia yang berasal dari lembah Sungai Amazon yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka dalam proses pembentukannya selama ribuan tahun. Dan terra preta ini memang sudah terbukti sebagai tanah yang sangat subur saat kita tanami dan memberikan hasil yang maksimal dalam dunia pertanian. Nah, pada video yang lalu saya sudah mempraktekkan tentang cara pembuatan tiruan terra preta yang terdiri dari arang halus, kompos, dan tanah beserta dengan mol atau sumber mikroorganisme. Nah, setelah saya aplikasikan pada lahan, ada salah satu kekurangan yang saya lihat, yaitu tanah terra preta yang kita aplikasikan dengan membuat dari arang halus dan tanah lempung yang halus itu terlalu cepat memadat sehingga kegemburannya berkurang. Dan ini juga disampaikan oleh beberapa orang yang sudah mempraktekkan pengaplikasian terra preta yang dibuat dari arang halus. Sehingga kali ini saya ingin mencoba untuk memberikan solusi bagi masalah kegemburan yang berkurang, yaitu dengan menggunakan arang yang tidak dihaluskan. Dan kali ini kita akan menggunakan arang dari sekam bakar atau arang sekam yang kegemburannya bisa dijamin sehingga semua kekurangan dari tiruan terra preta dapat kita atasi dengan baik. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan lanjut, tapi sebelum itu bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang terletak pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, teman-teman, kali ini di hadapan saya tersedia bahan-bahan yang masih kurang lebih sama dengan praktek pada video yang lalu, yang bahan-bahannya terdiri dari 4 komponen seperti yang saya sudah sebutkan pada video yang lalu. Bagi yang belum menonton video saya yang lalu, silakan dinonton. Tapi bagi teman-teman yang ingin mengetahui sekarang, saya sampaikan lagi bahwa tanah terra preta terbentuk dari 4 komponen utama, yaitu pertama tanah humus atau tanah permukaan, kemudian yang kedua adalah kompos yang terdiri dari bahan-bahan organik yang sudah bertumpuk selama waktu yang lama lalu terurai dan bersatu di dalam tanah, dan bahan yang ketiga yang menjadi bahan utama dari terra preta yaitu karbon dari arang yang berasal dari pembakaran tidak sempurna yang berlangsung selama ribuan tahun dan bertumpuk di dalam tanah. Dan bahan yang keempat yang merupakan bahan yang sangat penting juga yaitu jutaan mikroorganisme yang mendiami tanah terra preta tersebut menjadi sangat subur untuk tanah pertanian. Untuk mengatasi masalah yang saya sampaikan tadi tentang keluhan beberapa orang yang setelah mengaplikasikan tanah terra preta yang dibuat dari arang halus dan dari tanah lempung halus yang ternyata kegemburannya menjadi berkurang, maka kali ini saya sampaikan solusinya, yaitu dengan menggunakan tanah lempung yang berpasir. Dan untuk arangnya kita gunakan arang sekam atau sekam bakar yang tidak dihaluskan, sehingga partikel-partikel arang yang lebih kasar ini akan membentuk rongga udara atau kegemburan yang lebih besar daripada kita menggunakan arang halus seperti pada video yang lalu. Dan bagi teman-teman yang di rumahnya tidak memiliki mikroorganisme lokal seperti yang saya miliki, mikroorganisme lokal yang saya miliki adalah mol dari bonggol pisang dan mol sayuran. Teman-teman bisa saja menggunakan alternatif lain berupa mikroorganisme yang dibeli di toko pertanian. Ini ada M4, ada M21, dan ada lagi mikroorganisme yang lain. Teman-teman bisa menggunakannya. Dan seperti biasa, bahan yang akan kita gunakan dalam pengaplikasian atau penerapan mikroorganisme ini adalah air cucian beras dan gula.
Ini untuk melengkapi pembentukan terra preta dari segi mikroorganismenya. Saya akan memulai dengan mencampurkan ketiga bahan padat, yaitu arang. Ini adalah arang sekam. Ini akan saya campurkan di baskom besar ini. Saya masukkan arang sekamnya. Kemudian saya masukkan tanah. Ini tanah lempung berpasir. Kalau yang kita gunakan yang lalu adalah tanah lempung halus. Setelah itu kita masukkan kompos. Komposnya masih sama. Kompos yang saya dapatkan dari vermikompos di belakang rumah saya. Tapi tentu saja teman-teman bisa menggunakan kompos yang lain. Semua jenis kompos dapat kita gunakan. Atau kalau teman-teman tidak menemukan kompos, bisa juga menggunakan pupuk kandang yang sudah matang atau sudah terfermentasi. Karena untuk pembentukan terra preta kali ini kita tidak memerlukan lagi waktu yang lama untuk fermentasi, tapi dapat langsung kita aplikasikan di lahan. Ini saya campurkan sampai homogen, sampai ketiga komponen ini bercampur secara merata. Saya akan dibantu oleh anak saya untuk mencampur bahan padat ini sambil saya mengaktifkan mikroorganismenya dengan menyiapkan air cucian beras. Air cucian beras ini jumlahnya sekitar 2 liter seperti biasa. Kita masukkan gula merah. Gula merahnya kurang lebih setengah ons atau 50 gram. Kemudian kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Nah, ini karena gulanya cukup halus, cepat larut. Dan setelah ini kita masukkan mikroorganismenya. Mikroorganismenya kita samakan dengan jumlah gula. Karena gulanya adalah 50 gram, maka mikroorganismenya atau mol saya masukkan 50 ml. Ini masing-masing 50 ml karena ada 2 jenis mol. Ini untuk memperkaya jenis mikroorganisme. Kita aduk-aduk lagi dan kita tunggu selama 20 menit sampai mikroorganismenya aktif dan siap untuk kita aplikasikan. Nah, setelah 20 menit mikroorganismenya sudah aktif dan tanah terra pretanya juga sudah tercampur. Ketiga komponen padat sudah tercampur dengan baik. Dan sekarang kita aplikasikan mikroorganisme dengan menyiramnya pada tanah ini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Setelah ini kita aduk-aduk. Karena ini sudah cukup lembab, maka kita tidak tambahkan lagi larutan molnya. Nah, teman-teman, inilah hasil pembuatan terra preta atau tiruan dari terra preta yang tidak menggunakan arang halus, tapi menggunakan arang yang lebih kasar atau partikelnya lebih besar, yaitu arang sekam yang tidak dihaluskan atau tidak digiling. Dan ini menghasilkan tanah hitam yang lebih gembur karena rongga udaranya lebih besar, sehingga tidak akan cepat memadat saat diaplikasikan ke lahan. Dan ini akan saya perlihatkan pada teman-teman cara saya mengaplikasikannya dengan memberikannya pada pohon buah-buahan saya yang ada di planter bag, yang saya tanam di planter bag. Ini akan saya aplikasikan ke lahan. Nah, saya akan aplikasikan ke lahan. Nah, ini adalah pohon alpokat yang saya tanam di planter bag. Tapi ini habis digaru oleh ayam sehingga tanahnya terhambur. Dan akan saya tutupi menggunakan tanah terra preta yang baru saja kita buat. Tall buildings.
as the chemicals that take us higher. The night's young. Kemudian kita ratakan. Dan kita siram. Kita akan lihat apakah dia cukup gembur sehingga airnya bisa langsung meresap masuk ke dalam. Nah, ini teman-teman, kita bisa melihat meskipun air yang saya berikan adalah 1 ember penuh, ember kecil ini, tetapi tadinya tergenang dan sekarang sudah langsung meresap ke tanah. Kalau saya menggunakan terapreta yang dibuatnya dari arang halus dan dari tanah lempung halus, maka dia akan tergenang dalam waktu yang lama sehingga tidak langsung terserap masuk ke dalam tanah dari planter bag ini. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang cara membuat terapreta dari arang sekam atau sekam bakar yang tingkat kegemburannya bisa lebih terjamin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para petani organik. Salam organik!